Ada banyak orang yang mengira perselingkuhan hanya meninggalkan luka untuk pasangan yang ditinggalkan. Mereka lupa bahwa setiap luka yang mereka buat akan menunggu untuk dibalas oleh Sang Pencipta. Kadang, balasannya tidak datang besok, tidak juga bulan depan, tapi dia akan datang saat pelakunya sudah merasa aman dan lupa pada kesalahannya. Karma bekerja dengan caranya sendiri, diam, tenang, tapi pasti. Dan saat waktunya tiba, dia akan sepenuhnya sadar dia pernah melukai seseorang yang paling tulus, yang paling pengertian, dan paling peduli dengan dia, yaitu kamu. Jadi, dalam video ini, aku akan membahas secara jujur 10 karma yang harus dijalani dari hubungan perselingkuhan. Oleh karena itu, aku harap setelah kamu mendengarnya, kamu tidak menjadi pribadi yang sama jahatnya dengan dia. Mari kita mulai. 1. Mereka akhirnya menyadari tidak ada lagi yang benar-benar memihaknya. Awalnya, mereka mungkin merasa menang, merasa telah menemukan seseorang yang sekilas terlihat lebih dari pasangan sebelumnya. Merasa cerita cinta mereka adalah pembenaran atas apa yang sudah dilakukan. Tapi seiring waktu, ada satu momen pahit yang akhirnya mereka sadari. Momen ketika mereka butuh seseorang untuk berdiri di sisinya, untuk membela, untuk menjadi suara yang mengatakan, "Aku di pihakmu." Namun yang terdengar justru hening. Tidak ada lagi yang benar-benar memihak. Bukan keluarga, bukan teman lama, bahkan bukan pasangan barunya sendiri. Orang-orang yang dulu selalu ada, kini menjaga jarak. Bukan karena benci semata, tapi karena kecewa. Kepercayaan yang dulu membuat mereka menjadi pelindung, kini runtuh. Dan ketika kepercayaan hilang, keberpihakan pun ikut pergi. Teman dekat yang dulu siap mendengarkan setiap keluh kesah, kini lebih banyak diam. Mereka tidak lagi mengajak bicara panjang lebar. Bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak mau terjebak dalam masalah yang sama. Mereka lelah menjadi saksi drama yang sebenarnya tidak perlu ada. Keluarga pun bersikap berbeda. Tak ada lagi pelukan yang hangat setiap datang berkunjung. Kalimat-kalimat mereka terasa dingin, penuh jarak. Kadang, tanpa sadar, tatapan itu berbicara, "Kamu sendiri yang memilih jalan ini." Yang lebih menyakitkan adalah, pasangan bisunya pun tidak sepenuhnya memihak. Mungkin karena hubungan mereka dibangun dari pengkhianatan. Ada bagian di hati pasangan itu yang juga tidak percaya sepenuhnya. Saat konflik muncul, dukungan itu terasa setengah hati. Mereka mulai paham bahwa keberpihakan itu mahal dan hanya akan diberikan pada orang yang benar-benar dijaga kepercayaannya. Sekali mengkhianati, lingkaran orang yang akan berdiri di belakangmu akan menyusut, hingga suatu saat yang tersisa hanyalah dirimu sendiri. Kesendirian itu berbeda dari sekadar tidak punya pasangan. Kesendirian ini terasa ketika kamu dikelilingi orang, tapi tak ada yang mau berjuang untukmu. Saat kamu diserang, mereka memilih diam. Bahkan ada yang tersenyum tipis, seolah berkata, karma itu sudah datang. Pada akhirnya, mereka sadar bahwa hidup bukan hanya soal cinta. Dukungan orang-orang di sekitar adalah kekuatan besar yang tak tergantikan. Tapi dukungan itu tidak bisa dibeli dengan alasan atau penjelasan panjang lebar. Itu hanya bisa didapatkan lewat kesetiaan dan integritas yang dijaga. Dan ketika semua itu sudah hilang, mereka harus menelan kenyataan bahwa tak ada lagi yang benar-benar di pihaknya. Sakitnya bukan main, karena rasa kehilangan itu tak terlihat di mata orang lain. Tapi di hati, rasanya seperti kehilangan benteng terakhir yang melindungi. Kini, setiap masalah harus dihadapi sendiri. Setiap tuduhan harus dijawab sendiri. Setiap rasa takut harus dipikul sendiri. Dan mereka paham, inilah harga dari jalan yang mereka pilih. Renunganku untukmu di poin 1 ini. Kadang kita baru menghargai keberpihakan seseorang saat kita sudah kehilangannya untuk selamanya. Kepercayaan adalah dasar yang membuat orang mau berdiri di sisimu. Sekali itu hancur, sulit untuk dibangun kembali. Karma tidak selalu datang dalam bentuk kehilangan materi. Kadang, ia datang dalam bentuk kesepian yang menyakitkan. Kesepian saat butuh pembela. Tapi semua orang memilih diam.
kesepian saat merasa sendirian di tengah keramaian. Hidup akan mengajarkan bahwa loyalitas adalah hadiah, bukan hak yang bisa dituntut. Orang akan memihak karena percaya, bukan karena terpaksa. Dan sekali kepercayaan itu sirna, keberpihakan pun ikut pergi. Jadi sebelum mengkhianati, pikirkan siapa saja yang rela melindungimu. Pikirkan wajah-wajah yang selama ini ada di sisimu. Karena jika mereka pergi, tidak ada yang lebih sunyi selain berjuang sendirian di medan perang kehidupan. 2. Mereka mulai menarik orang-orang yang sama rumitnya. Hidup itu seperti cermin. Apa yang kita bawa bahkan kembali pada kita. Jika hati kita penuh ketulusan, kita akan lebih mudah bertemu orang yang tulus. Tapi jika hati kita penuh kebohongan, kita akan sering bertemu orang yang juga pandai berbohong. Bagi mereka yang membangun hubungan dari perselingkuhan, mungkin awalnya terasa indah, ada rasa bangga, seolah berhasil merebut kebahagiaan dari orang lain. Namun waktu berjalan, perlahan mereka mulai bertemu orang-orang yang sama rumitnya, orang yang juga punya masa lalu kelam, orang yang pandai menyimpan rahasia, orang yang menguasai seni memutarbalikkan cerita. Di awal hubungan, semua tampak manis. Pasangan baru ini tahu cara membuat hati berbunga-bunga. Tapi di balik senyum dan perhatian, ada niat yang tidak selalu murni. Mereka mulai merasakan rasa waspada yang sama, seperti yang dulu mereka ciptakan pada orang lain. Selalu menebak-nebak, selalu curiga, apakah dia benar-benar tulus? Atau dia hanya bermain peran, seperti yang dulu aku lakukan. Setiap perhatian terasa seperti jebakan halus. Setiap janji manis terdengar seperti kata-kata yang pernah mereka ucapkan pada korban sebelumnya. Pertengkaran pun terasa berbeda. Bukan hanya soal salah paham, tapi duel ego antara dua orang yang sama-sama licin. Keduanya terbiasa menang lewat kata-kata. Keduanya pandai memutar cerita agar terlihat sebagai korban. Hubungan menjadi medan perang tanpa suara. Tidak ada yang mau kalah. Tidak ada yang benar-benar mengalah. Hari-hari dipenuhi permainan emosi. Kejutan-kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Kebohongan yang terselip di antara obrolan. Setiap kali mereka dibohongi, mereka teringat pada masa lalu. Dulu, mereka juga pernah tak senyum sambil berbohong. Dulu, mereka juga pernah menyembunyikan sesuatu dengan rapi. Sekarang, mereka merasakan pedihnya berada di sisi yang dirugikan. Pedih yang menusuk. Karena itu adalah pantulan dari apa yang pernah mereka lakukan. Hubungan dengan orang yang sama rumitnya tidak pernah sederhana. Selalu ada lapisan rahasia di balik setiap kata. Selalu ada niat yang tersembunyi di balik setiap perhatian. Dan semakin lama, mereka mulai lelah. Bukan hanya lelah hati, tapi juga lelah pikiran. Hidup seperti drama tanpa akhir. Tidak ada momen di mana hati benar-benar tenang. Mereka mulai sadar, ini bukan kebetulan. Semesta sedang mempertemukan mereka dengan versi diri mereka sendiri di masa lalu, agar mereka tahu rasanya, agar mereka paham harganya. Fenomen untukmu di poin 2 ini. Kita menarik orang yang mencerminkan siapa kita. Jika hati kita kotor, kita akan bertemu orang yang kotor. Bertemu orang yang sama rumitnya bukanlah nasib buruk semata. Itu adalah cermin dari pilihan kita sendiri. Karma tidak selalu datang dengan hukuman keras. Kadang, ia datang dengan menghadirkan diri kita dalam bentuk orang lain. Dan rasa sakit yang kita rasakan darinya adalah rasa sakit yang dulu kita berikan pada orang lain. Hanya dengan memperbaiki hati, kita bisa keluar dari lingkaran ini. Karena selama hati sama, orang-orang yang kita tarik pun akan tetap sama. 3. Sering merasa hampa meski sudah mendapat apa yang dulu diinginkan. Awalnya, mereka berpikir inilah jalan keluar. Mereka merasa, jika bisa bersama orang yang diinginkan, semua masalah akan hilang. Hidup lama terasa membosankan. Cinta yang dulu hangat terasa hambar. Rutinitas dianggap penjara. Di dalam hati, ada keinginan besar untuk lepas. Lepas dari kewajiban yang terasa berat. Lepas dari pasangan yang dianggap sudah tak sejalan.
Mereka lalu memupuk mimpi baru tentang seseorang yang bisa membangkitkan gairah, tentang hubungan yang penuh kejutan dan rasa penasaran. Mimpi itu terasa manis di kepala. Mereka mulai membandingkan yang lama dengan bayangan indah di kepala. Perlahan, mereka menjauh dari yang lama, berbohong, mencari celah, dan menyusun alasan untuk bertemu yang baru. Setiap pertemuan diam-diam terasa membakar. Ada degup yang berbeda. Ada rasa yang seakan hilang di hubungan sebelumnya. Mereka yakin, jika bersama yang baru, hidup akan lebih hidup. Akhirnya, mereka nekat, meninggalkan yang lama, mengejar yang baru dengan segala cara. Awal hubungan itu terasa seperti mimpi, penuh tawa dan kata manis, penuh sentuhan yang membuat mereka merasa muda kembali. Namun, waktu berjalan, sensasi itu mulai memudar. Kehidupan nyata mulai menunjukkan wajahnya. Masalah baru muncul. Kebiasaan pasangan baru tidak selalu menyenangkan. Perbedaan mulai terasa. Mereka mulai melihat sisi yang dulu tersembunyi. Sifat buruk yang dulu tak terlihat, kini tampak jelas di depan mata. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Rasa lelah mulai datang. Rasa rindu pada ketenangan yang dulu diremehkan ikut muncul. Lalu datang kehampaan itu. Bukan sekadar bosan, tapi rasa kosong yang dalam. Mereka bertanya dalam hati, kenapa aku tetap tidak bahagia? Bukankah ini yang dulu aku mau? Jawaban itu menyakitkan, karena ternyata masalahnya ada di hati mereka sendiri. Hati yang tak pernah puas. Hampa itu pelan-pelan menggerogoti, membuat semua hal yang dulu terasa istimewa menjadi biasa saja, membuat mereka kehilangan semangat tanpa alasan jelas. Mereka mulai mencari pelarian baru, bukan karena cinta, tapi karena tidak tahan menghadapi rasa kosong. Sayangnya, pelarian itu tak pernah mengisi, karena yang kosong adalah bagian dalam diri mereka, bukan sekadar posisi pasangan di sampingnya. Di malam-malam sepi, mereka termenung, mengingat senyum orang yang dulu mereka tinggalkan. Mereka sadar, orang itu mungkin tidak sempurna, tapi orang itu tulus. Tulus dalam cinta, tulus dalam bertahan, tulus dalam memihak. Sekarang, mereka kehilangan itu semua. Dan apa yang mereka miliki sekarang, tidak mampu mengisi kekosongan di hati. Hidup terasa hampa. Bahkan momen yang seharusnya membahagiakan terasa hampa tanpa makna. Hampa itu hukuman yang sunyi. Tidak ada yang bisa melihatnya dari luar, tapi mereka merasakannya setiap hari. Mereka tersenyum di depan orang lain, tapi kosong di dalam hati. Mereka tertawa, tapi tanpa rasa. Mereka mencoba menutupi dengan sibuk, namun kesibukan tidak menghapus rasa hampa. Itu hanya menundanya sebentar. Ketika malam tiba dan semua suara mereda, kehampaan itu kembali menyelimuti. Mereka mulai mengerti, mendapatkan apa yang diinginkan tidak selalu membawa bahagia. Kadang, justru membuka pintu untuk kesedihan baru. Dan kesedihan itu sulit diobati, karena berasal dari penyesalan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Renungan untukmu di poin 3 ini. Kehampaan adalah hukuman yang tidak terlihat, tapi terasa sampai ke tulang. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih, dari rasa syukur yang sederhana, bukan dari ambisi yang menginjak hati orang lain. Karma tidak selalu menghancurkan secara kasar, kadang ia menghukum dengan rasa kosong. Pada akhirnya, mereka belajar dengan cara yang pahit, bahwa damai jauh lebih berharga daripada sensasi, dan rasa hampa adalah harga yang harus dibayar. 4. Tidak pernah merasa benar-benar diterima apa adanya. Mereka pernah berharap akan ada seseorang yang mau menerima mereka sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa tuntutan yang melelahkan. Di awal hubungan, semuanya terasa seperti itu. Pasangan terlihat mengerti, seakan mau menerima semua kekurangan. Mereka bisa bercerita apa saja, bisa menunjukkan sisi rapuh mereka, bisa tertawa tanpa berpura-pura kuat. Namun waktu mengubah banyak hal. Sedikit demi sedikit,
Mereka mulai merasakan tekanan. Komentar-komentar kecil mulai terdengar tentang cara berpakaian, tentang cara bicara, bahkan tentang mimpi-mimpi yang mereka punya. Awalnya dianggap wajar, anggap saja masukan, tapi lama-lama masukan itu menjadi tuntutan. Tuntutan itu membentuk dinding tak terlihat. Mereka mulai berhati-hati dalam bersikap, mulai menyembunyikan bagian diri yang dianggap tak disukai pasangan. Mereka mulai mengedit diri sendiri, mengubah cara bicara agar lebih diterima, mengubah kebiasaan agar tidak dikritik, mengubah mimpi agar tidak diremehkan. Namun setiap perubahan itu mengikis mereka perlahan. Mereka merasa semakin jauh dari diri sendiri, seakan identitas mereka terhapus sedikit demi sedikit. Di depan pasangan, mereka selalu berusaha jadi versi yang aman, versi yang tidak memicu kemarahan, versi yang tidak memancing penolakan. Tapi di dalam hati, ada perasaan sepi yang dalam, karena mereka tahu yang dicintai bukanlah diri mereka yang asli. Cinta itu terasa bersyarat, seakan pasangan hanya mau bertahan jika mereka sesuai harapan, bukan jika mereka jujur apa adanya. Itu melelahkan. Hidup terasa seperti panggung sandiwara. Setiap hari harus memerankan tokoh yang tidak sepenuhnya mereka kenali. Mereka rindu untuk bisa bicara bebas, rindu untuk bisa tertawa tanpa takut dihakimi, rindu untuk menangis tanpa dianggap lemah. Namun setiap kali mencoba menunjukkan diri yang asli, selalu ada reaksi yang membuat mereka menutup diri kembali, seperti tamparan halus yang mengingatkan mereka bahwa penerimaan itu tidak sepenuhnya ada. Lama-lama, mereka tidak lagi mencoba. Lebih baik diam, lebih baik memendam, daripada melukai diri sendiri dengan penolakan yang sama. Tapi diam itu mematikan hati, sedikit demi sedikit. Mereka kehilangan rasa percaya, kehilangan rasa aman. Rasa aman yang seharusnya jadi dasar hubungan, berubah menjadi rasa waspada. Mereka belajar mengukur setiap kata, setiap gerak, dan ketika rasa aman hilang, hubungan itu terasa dingin. Bahkan di tengah pelukan, mereka merasa sendirian. Itu yang paling menyakitkan. Sendirian di tengah orang yang seharusnya jadi rumah. Sendirian meski ada yang menggenggam tangan mereka. Hidup seperti itu pelan-pelan membuat hati mati rasa. Tidak ada lagi kehangatan, yang ada hanya formalitas dan topeng yang harus terus dipakai. Mereka mulai bertanya dalam hati, kalau aku harus berubah sepenuhnya untuk dicintai, apakah itu cinta atau hanya kontrak tanpa suara? Pertanyaan itu tidak pernah benar-benar terjawab. Yang ada hanya kelelahan dan rasa kosong yang semakin dalam. Renungan untukmu di poin 4 ini. Diterima apa adanya adalah salah satu kebutuhan terdalam manusia. Bukan berarti tidak mau berubah, tapi perubahan yang lahir dari rasa dicintai, bukan dari rasa takut ditinggalkan. Cinta yang sehat memberi ruang untuk kita menjadi diri sendiri. Ia menegur tanpa menghapus identitas kita. Ia mengingatkan tanpa memaksa kita hilang. Ia menerima sekaligus menumbuhkan. Jika kita harus mengorbankan jati diri demi bertahan, maka kita tidak benar-benar dicintai. Kita hanya diizinkan tinggal, selama sesuai syarat yang tidak tertulis. Hubungan seperti itu cepat atau lambat akan mematikan hati. Dan hati yang mati tidak bisa dihidupkan hanya dengan kata cinta. Ia butuh penerimaan yang tulus. 5. Rasa iri melihat mantan bahagia tanpa mereka. Mereka bilang sudah move on. Mereka bilang sudah ikhlas. Mereka bilang sudah selesai dengan semua rasa. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Satu foto di media sosial bisa mengoyak luka yang disangka sudah kering. Foto itu menampilkan senyum yang lepas. Senyum mantan yang dulu mereka kenal, tapi kini bersama orang lain. Senyum yang pernah mereka pikir hanya akan mereka yang mampu menciptakan, ternyata salah. Orang lain bisa melakukannya. Ada rasa sesak di dada, bukan karena ingin kembali, tapi karena kenyataan pahit. Mereka sudah tergantikan.
Dan yang lebih menyakitkan, mantan terlihat jauh lebih bahagia, lebih hidup, lebih bersinar. Pertanyaan itu muncul tanpa diundang. Apakah aku dulu tidak cukup baik? Apakah aku hanya penghalang kebahagiaannya? Kenangan-kenangan mulai menyeruak. Bagaimana dulu mereka berjuang? Bagaimana dulu mereka mengorbankan banyak hal? Namun sekarang semua itu terasa tak berarti. Rasa iri itu aneh. Bukan iri pada hubungan barunya, tapi iri pada versi diri mantan yang sekarang. Versi yang terlihat lebih utuh tanpa mereka. Mereka mencoba menghibur diri. Mungkin mantan hanya berpura-pura bahagia. Mungkin semua itu hanya topeng. Namun dalam hati, mereka tahu senyum itu nyata. Dan setiap kali melihatnya, ada perasaan tertinggal. Seperti seseorang yang menonton kereta pergi, tanpa bisa ikut di dalamnya. Rasa iri ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang ego yang tersentuh. Tentang rasa ingin menjadi bagian dari kebahagiaan orang yang dulu pernah mereka genggam. Karena di lubuk hati terdalam, ada bisikan halus yang menyakitkan. Dia bisa bahagia tanpamu. Kalimat itu menancap, dalam dan dingin. Mereka mulai membandingkan diri dengan pasangan baru mantan. Membandingkan cara mantan tertawa. Membandingkan kebahagiaan yang dulu dan sekarang. Perbandingan itu melelahkan, tapi sulit dihentikan. Karena setiap kali mencoba mengabaikan, foto-foto itu kembali muncul. Kadang lewat unggahan mantan, kadang lewat cerita teman, kadang lewat algoritma media sosial yang kejam. Rasa iri itu membuat hati panas, membuat tidur tidak nyenyak, membuat senyum terasa berat. Padahal mereka tahu, tidak ada gunanya menyimpan rasa ini, tapi ego terus menggenggam erat, seakan enggan melepaskan. Di momen seperti ini, mereka mulai sadar bahwa yang mereka rindukan bukan lagi orangnya. Yang mereka rindukan adalah perasaan, menjadi seseorang yang penting, seseorang yang dibutuhkan, seseorang yang menjadi alasan orang lain tersenyum. Dan ketika posisi itu hilang, mereka merasa seakan nilai diri ikut hilang. Padahal kebenarannya, nilai diri tidak pernah ditentukan oleh siapa yang mencintai kita. Namun logika dan hati jarang sejalan. Logika tahu ini hanya fase, tapi hati masih saja menyimpan rasa iri yang tidak mau hilang begitu saja. Rasa iri ini menjadi cermin yang memperlihatkan betapa rapuhnya ego, betapa mudahnya kita merasa kalah hanya karena seseorang terlihat bahagia tanpamu. Renungan untukmu di poin 5 ini. Iri melihat mantan bahagia tanpa kita adalah hal yang manusiawi. Bukan berarti kita masih mencintainya, tapi berarti kita masih belajar berdamai dengan kehilangan yang pernah kita alami. Kebahagiaan orang lain tidak mengurangi nilai kita, tidak membuat kita gagal, tidak membuat kita kurang berharga. Hanya berarti jalan mereka berbeda. Kadang, kehilangan membuka ruang untuk menemukan versi diri yang lebih baik, bukan untuk membuktikan kepada mantan, tapi untuk membuktikan pada diri sendiri. Saat kita benar-benar ikhlas, rasa iri itu perlahan memudar, diganti rasa tenang, dan rasa syukur bahwa kita juga masih punya kesempatan untuk bahagia. 6. Setiap kebahagiaan yang diraih terasa tidak lengkap. Mereka mencoba tersenyum, mereka mencoba tertawa, mereka mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini sudah cukup. Tapi jauh di dalam hati, selalu ada ruang kosong. Sebuah kekosongan yang tidak pernah terisi. Meski banyak hal sudah mereka capai, mereka berhasil mendapatkan pekerjaan impian. Mereka punya rumah yang dulu hanya bisa dibayangkan. Mereka bisa membeli hal-hal yang dulu mustahil dimiliki. Tapi tetap saja, ada rasa yang hilang. Kebahagiaan itu datang, tapi seperti hanya mampir sebentar. Tidak pernah benar-benar menetap, tidak pernah benar-benar penuh. Seolah selalu ada sesuatu yang kurang, entah itu kehadiran seseorang, atau sekadar rasa tenang, yang sulit mereka temukan lagi. Mereka mencoba mengingat masa lalu,
Ada momen ketika kebahagiaan terasa utuh, bukan karena materi, tapi karena hati terasa lengkap. Dulu, secangkir kopi di pagi hari bisa membuat hati hangat. Dulu, senyum orang terkasih bisa membuat seluruh hari terasa berarti. Sekarang, kopi itu tetap sama, tempatnya tetap sama, tapi rasanya berbeda. Seperti ada yang hilang dalam setiap tegukan. Mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya soal apa yang dimiliki, tapi tentang dengan siapa kita berbagi, tentang momen yang dibangun bersama. Pencapaian besar pun terasa sepi ketika tidak ada yang menyambut di rumah, tidak ada yang mendengarkan cerita tentang betapa sulitnya perjuangan yang sudah dilalui. Mereka mencoba menutup kekosongan itu dengan kesibukan, berharap kerja keras bisa membuat hati lupa, berharap target baru bisa mengisi ruang hampa. Tapi nyatanya, rasa itu tetap ada. Setiap pencapaian hanya menjadi daftar baru. Di lembar prestasi yang terasa dingin, tidak ada pelukan, tidak ada tatapan mata yang berkata, "Aku bangga padamu." Rasa tidak lengkap itu membuat mereka mempertanyakan banyak hal. Apakah mereka mengejar hal yang benar, atau hanya berlari tanpa arah? Untuk menghindari kesepian yang diam-diam membunuh perlahan, kadang mereka iri pada orang yang hidup sederhana, tapi terlihat begitu puas. Mereka bertanya-tanya, apa rahasia rasa cukup itu? Karena di dunia mereka, cukup seperti hantu, selalu dikejar, tapi tak pernah benar-benar tertangkap. Hati mereka terbiasa menginginkan lebih, dan ketika sudah mendapat lebih, selalu ada lebih yang lain untuk dikejar. Siklus itu terus berulang. Mereka tahu kebahagiaan seharusnya sederhana, tapi luka masa lalu membuat hati sulit percaya bahwa kebahagiaan bisa bertahan tanpa ada rasa takut kehilangan. Kadang, di tengah sorak-sorai kemenangan, mereka justru merasa paling sepi, seperti berdiri di panggung besar, tapi lampu sorot hanya menyinari kehampaan. Rasa tidak lengkap ini membuat mereka lelah. Bukan lelah secara fisik, tapi lelah secara batin. Lelah karena selalu merasa kurang, meski sudah punya banyak. Renungan untukmu di poin 6 ini. Kebahagiaan yang terasa tidak lengkap seringkali berasal dari hati yang belum benar-benar pulih. Bukan karena kurangnya pencapaian, tapi karena ada bagian diri yang belum berdamai. Selama kita menilai kebahagiaan dari apa yang dimiliki, bukan dari apa yang kita rasakan, maka rasa kurang itu akan selalu ada. Meski hidup penuh dengan prestasi, kadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menikmati hal kecil tanpa menuntut lebih, membiarkan hati merasakan syukur tanpa harus membandingkan diri. Dan di titik itu, kebahagiaan mulai terasa lebih utuh. Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena kita memilih untuk merasa cukup. 7. Bayangan masa lalu selalu muncul di setiap hubungan baru. Mereka mencoba membuka hati. Mereka mencoba memulai dari awal. Mereka mencoba percaya bahwa kali ini akan berbeda. Namun di tengah tawa, di sela obrolan, dan di momen yang seharusnya indah, masa lalu tiba-tiba muncul. Bukan datang dengan lembut, tapi menabrak pikiran seperti badai, membawa kembali wajah, suara, dan semua kenangan yang dulu mereka coba kubur. Saat seseorang menggenggam tangan mereka, ada kilasan genggaman tangan yang lain. Saat seseorang memuji mereka, ada gema suara lama yang terasa lebih nyata. Mereka benci perasaan ini, benci karena orang baru tidak bersalah, tapi tetap saja harus bersaing dengan bayangan yang tidak mau pergi. Bahkan senyuman orang baru kadang terasa seperti salinan samar dari masa lalu. Setiap pelukan hangat selalu dibandingkan dengan pelukan yang pernah ada. Mereka mencoba menepis pikiran itu, berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah lembaran baru yang layak untuk dijaga. Tapi hati mereka seperti punya kebiasaan buruk, selalu mencari kesamaan, selalu membandingkan, selalu mengulang luka yang belum sembuh. Hubungan baru jadi terasa rapuh.
Setiap perbedaan kecil terasa mengganggu. Setiap kesamaan kecil terasa menakutkan. Seolah semua ini hanya pengulangan dari cerita lama. Kadang mereka memilih diam. Tidak ingin orang baru tahu bahwa di balik senyum mereka masih ada nama lain yang tinggal. Tapi diam itu menjadi jarak. Dan jarak itu perlahan menjadi dinding. Dinding yang membatasi dan membuat hubungan sulit berkembang. Mereka ingin mencintai sepenuh hati, tapi hati itu masih terbagi. Sebagian terikat di masa kini, sebagian terperangkap di masa lalu. Setiap kali orang baru marah atau kecewa, mereka langsung teringat pertengkaran lama. Setiap kali orang baru menjauh, mereka langsung merasa akan ditinggalkan lagi. Bayangan itu membuat mereka waspada berlebihan. Mereka jadi terlalu sensitif, terlalu takut, terlalu mudah curiga. Orang baru merasa tidak dipercaya, merasa tidak cukup, merasa selalu dibandingkan dengan seseorang yang bahkan tidak hadir di sini. Mereka tahu ini tidak adil, tahu bahwa orang baru layak dicintai tanpa dihantui oleh kenangan yang bukan miliknya. Tapi melepaskan itu tidak semudah berkata, lupakan. Luka masa lalu seperti noda, bisa memudar, tapi sulit hilang sepenuhnya. Dan setiap luka yang belum sembuh akan terus mengotori cinta yang datang kemudian. Mereka berharap suatu hari bisa mencintai tanpa membandingkan, mencintai tanpa takut sejarah terulang, mencintai dengan hati yang benar-benar bebas. Namun untuk sampai ke sana, mereka harus berani menghadapi masa lalu, bukan hanya menghindarinya, tapi berdamai dan memaafkannya. Karena tanpa itu, setiap hubungan baru akan terasa seperti panggung ulangan, dengan aktor berbeda, tapi naskah yang sama. Renungan untukmu di poin 7 ini. Hubungan baru seharusnya menjadi ruang untuk tumbuh, bukan arena pertempuran melawan hantu masa lalu. Tapi jika luka lama tidak pernah dihadapi, maka hantu itu akan selalu ikut duduk di meja kita. Membandingkan adalah racun yang perlahan membunuh rasa. Karena setiap orang datang dengan cerita dan caranya sendiri, dan tidak ada yang bisa menjadi salinan sempurna dari masa lalu yang kita kenang. Hanya ketika kita berani menerima bahwa masa lalu selesai dan memberi kesempatan penuh pada masa kini, barulah hubungan bisa berkembang tanpa bayangan yang terus mengintai. Cinta yang sehat butuh hati yang hadir sepenuhnya, bukan hati yang setengahnya tinggal di masa lalu. Karena cinta sejati tidak bisa tumbuh di tanah yang masih menahan akar lama. 8. Mereka terjebak dalam hubungan yang dingin dan hambar. Awalnya penuh warna, banyak tawa, banyak pelukan, banyak kata manis. Namun perlahan, semua itu memudar, hilang satu persatu. Seperti lampu yang padam di tengah malam, mereka masih bersama, masih satu atap, masih terlihat seperti pasangan. Tapi hanya di mata orang luar. Di dalam, hubungan itu sudah kosong, hangatnya sudah pergi. Yang tersisa hanya rutinitas. Mereka berbicara, tapi hanya soal hal-hal praktis. Tagihan, belanja, jadwal. Tidak ada lagi percakapan hati. Tidak ada lagi rasa penasaran. Tidak ada lagi tatapan yang penuh kagum. Tidak ada lagi pelukan tiba-tiba, hanya untuk merasa dekat. Semua terasa datar. Hari demi hari berlalu tanpa kejutan, tanpa gairah, tanpa dekupan yang membuat dada hangat. Kadang mereka makan bersama, tapi sibuk dengan ponsel masing-masing. Kadang mereka duduk bersebelahan, tapi pikiran mereka berada di tempat lain. Mereka ingat dulu pernah begitu bersemangat. Dulu mereka tak sabar menunggu waktu bertemu. Dulu satu pesan singkat saja sudah bisa membuat senyum seharian. Sekarang semua itu hilang. Tidak ada lagi rasa rindu. Meski berhari-hari tak bicara dengan tulus. Tidak ada lagi keinginan untuk berjuang. Mereka bertahan karena alasan yang berbeda. Bukan karena cinta yang sama seperti dulu. Mungkin karena anak. Mungkin karena takut sendiri. Kadang mereka merasa hubungan ini seperti rumah kosong. Ada dinding, ada atap,
tapi tak ada kehidupan di dalamnya. Mereka tidak berteriak, tidak bertengkar hebat, tapi juga tidak tertawa bersama. Seolah semua emosi menguap begitu saja. Hati mereka perlahan membeku. Mereka terbiasa dengan jarak, terbiasa dengan sepi. Meski ada orang lain di ruangan yang sama, setiap sentuhan terasa canggung. Setiap kata sayang terdengar seperti formalitas. Bukan lagi luapan rasa, tapi sekadar kebiasaan yang tak lagi bermakna. Hubungan seperti ini membunuh pelan-pelan, tidak dengan ledakan, tapi dengan keheningan yang panjang dan dingin yang merayap ke tulang. Mereka ingin hangat itu kembali, tapi entah bagaimana cara memulainya lagi, karena terlalu lama membiarkan jarak, membuat cinta kehilangan bentuknya. Kadang mereka bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih mencintainya? Dan lebih sering lagi, mereka tidak tahu jawabannya. Yang mereka tahu, hubungan ini membuat mereka merasa sendirian. Meski secara teknis mereka tidak sendiri, kesepian itu justru terasa lebih menusuk. Jika ada cinta, ia terkubur di bawah lapisan kebiasaan dan ketakutan. Takut kehilangan stabilitas, takut menghadapi kenyataan bahwa mungkin semuanya sudah berakhir. Renunganku untukmu di poin 8 ini. Hubungan yang dingin tidak selalu berakhir dengan perpisahan, kadang justru bertahan terlalu lama, dan membuat kedua hati membusuk dalam kesunyian yang sama-sama mereka ciptakan. Cinta butuh sentuhan, perhatian, dan upaya. Tanpa itu, ia perlahan mati, dan yang tersisa hanyalah status kosong yang tak lagi berarti. Memperbaiki bukan hal yang mustahil, tapi butuh keberanian untuk mengakui bahwa sesuatu telah hilang dan perlu dibangun kembali dari awal. Jika tidak, mereka akan terus hidup bersama, namun merasa asing satu sama lain. 9. Mereka merasakan dikhianati dengan cara yang sama. Awalnya mereka percaya, benar-benar percaya, memberikan hatinya tanpa ragu, menaruh kepercayaan seutuhnya. Mereka berpikir, orang ini berbeda dari yang sebelumnya. Mereka yakin, tidak akan ada luka yang sama terulang lagi. Namun kenyataan menghantam. Kali ini pun sama saja. Kebohongan itu muncul. Pengkhianatan itu nyata. Mereka menemukan pesan-pesan tersembunyi. Mereka mendengar cerita dari orang lain. Mereka melihat tanda-tanda yang tidak bisa lagi diabaikan. Awalnya mereka menyangkal, berusaha percaya pada alasan yang diberikan, berusaha menutup mata dengan harapan semuanya hanya salah paham. Tapi hati mereka tahu, hati mereka merasakan dingin yang familiar, rasa sesak yang pernah muncul sebelumnya, dan kini datang lagi dengan cara yang sama. Sakitnya tidak hanya karena dikhianati, sakitnya karena ini bukan pertama kali. Sakitnya karena mereka pernah bersumpah tidak akan jatuh di lubang yang sama. Ternyata luka itu kembali terbuka. Bekasnya belum benar-benar sembuh. Dan sekarang ditambah luka baru yang menggores di tempat yang sama. Mereka merasa bodoh, merasa mudah dibohongi, merasa terlalu percaya, merasa hatinya dipermainkan. Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah mereka yang terlalu polos? Apakah mereka yang terlalu cepat percaya? Atau apakah dunia ini memang kejam? Yang paling menyakitkan adalah mereka mengingat semua janji, semua kata-kata manis, semua pelukan yang ternyata penuh dusta. Pengkhianatan itu membuat hati mereka kaku, membuat mata mereka lelah menangis, membuat senyum mereka terasa berat, seakan dunia kehilangan warna. Kadang mereka ingin marah habis-habisan, ingin membalas sakit yang mereka terima, ingin membuat orang itu merasakan hal yang sama. Tapi hati mereka terlalu lelah untuk balas dendam. Akhirnya mereka hanya diam, menarik diri dari semua orang, menutup pintu hati rapat-rapat, takut membuka ruang untuk luka yang sama lagi. Namun diam itu bukan berarti lupa. Setiap malam, pengkhianatan itu bermain di kepala, seperti film yang terus berulang. Setiap kali percaya lagi, mereka teringat bagaimana dulu kepercayaannya hancur.
Setiap kali mencoba memberi kesempatan, mereka takut sejarah akan mengulang. Luka itu membentuk mereka, membuat mereka hati-hati, tapi juga membuat mereka sulit percaya lagi. Dan itu adalah penjara yang mereka benci. Pengkhianatan yang sama dari orang yang berbeda membuat mereka bertanya-tanya, apakah aku memang ditakdirkan untuk disakiti? Dan tidak ada yang bisa menjawab, karena hanya mereka yang tahu bagaimana rasanya ditusuk di tempat yang sama lebih dari satu kali. Renungan untukmu di poin 9 ini. Pengkhianatan yang berulang membunuh rasa percaya, tidak hanya pada orang lain, tapi juga pada diri sendiri yang pernah percaya terlalu mudah. Setiap luka yang sama menambah tembok di hati. Tembok itu melindungi, tapi juga mengurung, mencegah cinta masuk lagi. Memaafkan mungkin bisa dilakukan, tapi melupakan hampir mustahil. Ketika bekasnya ada tepat di tempat yang sama dengan luka sebelumnya, kadang kita harus belajar dari rasa sakit, bukan untuk menutup hati selamanya, tapi untuk tahu siapa yang pantas masuk dan siapa yang cukup kita biarkan di masa lalu. 10. Mereka sulit mempercayai perasaan siapapun lagi. Mereka pernah percaya sepenuh hati, percaya bahwa cinta itu tulus, percaya bahwa janji itu nyata, percaya bahwa kata-kata itu jujur. Tapi semua itu hancur, berkeping-keping, hilang tanpa sisa, ditelan oleh kebohongan. Pengalaman itu mengubah mereka, mengajarkan bahwa tidak semua senyum itu tulus. Tidak semua perhatian datang dari hati, tidak semua kata manis bisa dipercaya. Sekarang, setiap ada yang mendekat, mereka otomatis waspada. Setiap janji terdengar seperti jebakan, setiap perhatian terasa seperti strategi. Mereka belajar membaca tanda-tanda, mereka curiga pada hal-hal kecil, mereka mencari bukti sebelum percaya. Dan itu melelahkan. Mereka ingin sekali percaya lagi, ingin membuka hati, ingin merasakan cinta tanpa takut, tapi bayangan masa lalu selalu muncul. Bagi mereka, semua orang berpotensi menyakiti, semua orang berpotensi berkhianat, semua orang bisa berubah kapan saja, bahkan tanpa alasan yang jelas. Rasa percaya itu kini mahal harganya, tidak sembarang orang bisa mendapatkannya, dan begitu hilang, hampir mustahil untuk mengembalikannya. Kadang mereka merasa sendirian, bukan karena tidak ada yang peduli, tapi karena mereka tidak bisa membiarkan siapapun masuk. Takut luka itu akan terulang lagi. Mereka melihat orang lain bahagia, bisa mencinta tanpa takut, bisa mempercayai pasangan sepenuhnya, dan mereka iri, tapi tak bisa memaksakan diri. Bagi mereka, percaya itu bukan lagi hal alami. Percaya itu butuh keberanian besar. Percaya itu seperti berjalan di atas kaca tipis. Satu langkah salah, hati mereka pecah lagi. Bahkan ketika seseorang menunjukkan kesetiaan, mereka tetap menunggu waktu, menunggu celah, menunggu tanda bahwa semua akan runtuh. Hati mereka seperti benteng, tinggi, kokoh, sulit ditembus, dibangun dari batu rasa takut, dijaga oleh tentara kenangan buruk. Dan setiap kali ada yang mencoba mendekat, benteng itu menutup gerbang. Mereka berkata, "Aku baik-baik saja sendiri." Padahal sebenarnya mereka kesepian. Mereka tidak menolak cinta. Mereka hanya tidak tahu bagaimana lagi caranya percaya tanpa mempertaruhkan hati sepenuhnya. Sulitnya percaya bukan karena mereka lemah, justru karena mereka terlalu kuat menahan sakit. Terlalu banyak belajar dari masa lalu, terlalu takut untuk mengulang cerita yang sama. Kini, setiap hubungan terasa seperti ujian. Setiap kata manis harus dibuktikan, setiap janji harus diawasi, setiap langkah harus diperhitungkan. Kepercayaan yang dulu mudah diberikan, kini menjadi barang langka. Mereka tidak akan memberikannya, kecuali pada orang yang benar-benar layak. Tapi sayangnya, mereka pun sulit menilai siapa yang layak, karena semua orang terlihat sama di awal, sampai akhirnya mereka menunjukkan warna aslinya.
maka mereka memilih jarak. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Cukup untuk merasa aman, tapi tidak terluka. Itulah harga dari hati yang pernah hancur, hati yang pernah dikhianati, hati yang pernah percaya lalu disakiti, dan kini takut untuk percaya lagi. Renungan untukmu di poin 10 ini. Kepercayaan itu seperti kaca, sekali pecah, meski bisa disatukan kembali, retaknya tetap terlihat. Orang yang sulit percaya bukan berarti tidak mau mencinta. Mereka hanya ingin melindungi diri dari rasa sakit yang pernah nyaris menghancurkan mereka. Sepenuhnya, mungkin suatu hari akan ada orang yang sabar menunggu, membuktikan bahwa tidak semua orang sama, dan akhirnya memecahkan benteng itu perlahan. Sampai saat itu datang, mereka akan terus berjaga, menjaga hati mereka sendiri, meski harus hidup dengan sedikit rasa sepi. Itulah 10 karma yang harus dijalani dari hubungan perselingkuhan. Ingat, apa yang kita tanam akan kembali pada kita. Jaga hati dan kesetiaan orang yang mencintaimu. Jangan sampai hilang hanya untuk kesenangan sesaat. Karena setiap luka yang kita berikan akan menemukan jalannya kembali. Dan setiap kebaikan pun akan kembali pada kita dengan cara yang indah. Aku akan siap upload tiap hari jam 7 malam untuk menemani kamu dalam perjalanan menjadi lebih bijak. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Dan sampai ketemu di video besok.